Nikita Mirzani akan bebas lebih cepat daripada yang diperkirakan. Akan seperti apa perjalanannya? Simak kartu tarot saya berikut ini. Halo Saintikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nikita Mirzani seperti dugaan mengajukan banding dan hasilnya akan keluar dalam waktu dekat. Apakah akan berkurang atau bernasib naas, bandingnya malah akan ditolak dan bahkan diganjar hukuman yang lebih lama lagi. Mari kita tahu. Setelah vonis 4 tahun ini, kedepannya nasib Nikita Mirzani ini seperti apa sih? Apalagi kan dia sudah mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya melihat bahwa sepertinya upayanya ini akan berbuah hasil, dan walaupun saya melihat kemungkinan bebas ini sangat kecil, tapi kalaupun ternyata ada hukuman kurungan, ini sangat sebentar dan nggak seperti di waktu yang diharapkan oleh banyak orang yang kemudian berharap dia ini dikurung lebih lama lagi. Dia kan pasti banding ini kebanyakan orang memprediksi tidak memperbolehkan ya. Mungkin pasti akan naik gitu kebanyakan. Mungkin menurut penerawangan Mas Denny sendiri, apakah hukumannya ini naik lagi atau turun gitu? Saya pikir sih turun ya. Karena untuk yang nanti ini, Nikita Mirzani pasti akan berusaha mati-matian, habis-habisan. Jika kalian mengerti yang saya maksud. Jadi kalau menurut saya sih, akan ada sebuah upaya yang sangat besar yang akan dilakukan, yang akan ya tadi mengurangi jumlah masa tahanan. Dan walaupun saya melihatnya akan ada, tapi ini nggak terlalu signifikan. Apakah dari upaya dari pihak Reja Gladys sendiri ada upaya untuk menghadang Nikita gak sih? Kan dia katanya mau banding, banding balik menggugat Nikita Mirzani secara perdata. Kalau dilihat seperti itu, kita akan tahu bahwa upaya untuk melakukan itu betul ada. Tapi ya kalau menurut saya ini nggak akan terlalu berbuah hasil yang sangat maksimal ya. Kalaupun iya ya sebenarnya lebih kepada keputusan dari hakim sendiri nanti akan melihat apa yang akan dilakukan oleh Nikita Mirzani. Jadi apapun yang terjadi ke depannya ini akan sangat dipengaruhi oleh sikap dan juga attitude Nikita Mirzani dalam persidangan dan juga menunggu nanti ini tadi dikeluarkan. Setelah banding ada nggak sih mungkin gebrakan dia sendiri, mungkin apa sih yang akan dilakukan setelah ini? Tetap dengan kekeh ada pengajuan lagi ke depannya katanya. Saya kira Niki juga akan berusaha sekuat tenaga, dan saya yakin ada orang di belakang Niki juga yang berharap Niki ini bisa bebas, karena Niki ini termasuk yang diharapkan bisa menyuarakan hal-hal yang ingin disuarakan oleh orang-orang ini tadi. Tapi di sisi yang lain memang koalisi Reja Gladys ini juga orangnya bukan orang sembarangan juga, dan mereka ini sepertinya juga berusaha keras menahan agar Niki ini tetap ya nggak bisa melakukan atau menghirup udara kebebasan. Tapi apapun itu, kalau lihat dari kemarin yang masa tahanannya berkurang secara signifikan, saya melihat yang kedepannya ini akan demikian pula. Dan saya pikir pengadilan juga sudah melihat bagaimana Niki selama ini sudah menjalani ya, proses penahanannya, walaupun ini bukan kurungan yang divoniskan, tapi saya pikir ini sepertinya akan sedikit banyak memberikan versi jera seperti yang mereka inginkan. Kalau selama di lapas ini kan ada kabar terbarunya dia sendiri tuh lagi live streaming. Apakah memang kebebasan seperti itu yang didapatkan Nikita Mirzani? Maksudnya kan di dalam lapas ini menuai pro kontra terkait dia live streaming di lapas itu. Nah ini yang sebenarnya akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi dengan Niki. Kalau Niki masih tetap berusaha untuk mempertontonkan quotes on quotes kemampuannya untuk bisa bersosial media seperti membalas IG dan sebagainya, walaupun itu tidak pernah diakui secara langsung, saya sih merasa ini akan menjadi pertimbangan kepada hakim dan juga pihak penuntut untuk berusaha dan berupaya agar Niki ini ditahan atau dihukum dengan lebih lama lagi. Jadi saya pikir Niki di sini harus bisa mulai bersabar, dan yang penting bebas dulu. Masalah itu sebenarnya apapun bisa dilakukan. Tapi jika ternyata hal seperti ini akan terus dilakukan, ya menunjukkan bahwa dia masih bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang lainnya,
maka ini akan menimbulkan ketidaksukaan yang akan berakibat kepada ya tadi bisa saja hukumannya malah bertambah. Berarti ada gebrakan lagi gak sih setelah ini? Dia kan live streaming di dalam lapas, mungkin ada minggu depannya akankah ada lagi seperti itu? Kalau seperti itu saya pikir ya tadi itu. Kalau ada, ini akan membuat kemungkinan hukumannya malah akan bertambah. Tapi jika ini tidak dilakukan dan semuanya ini benar-benar ya sudah, biarkan ini berjalan sesuai dengan apa yang harus berjalan, saya pikir udara kebebasannya akan dihirup oleh Nikita Mirzani. Dan kemungkinan ini sangat besar, tapi tadi itu, walaupun akan bebas, saya pikir ini kadang dipotong ya, masa kemarin itu dia ditahan selama ini. Nah, 8 bulan. Nah, kalau ternyata vonisnya 2 tahun, ya berarti kan tinggal 1 tahun 4 bulan lagi. Atau kalau ternyata ini cuma 1 tahun ya, berarti kan tinggal berapa bulan lagi. Tapi sepertinya memang kalau dari pihak pengadilan, efek jera ini sebenarnya sudah diberikan. Nah, tapi tinggal tadi itu, apakah ini memang berefek atau ya yang terjadi di sini malah terkesan seperti menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain ini tadi yang akan menjadi blunder malahan kalau menurut saya. Tapi kalau untuk karir ke depannya nih seperti apa sih? Dia apakah tetap terang atau dia merdu? Niki harus mulai mempertimbangkan orang-orang yang tidak menyukainya. Jadi apa yang dilakukan silakan dilakukan. Mencoba untuk memperjuangkan sesuatu dan mencoba untuk memprotes hal-hal yang dia pikir itu tidak benar dengan caranya dia yang disukai oleh banyak orang dan juga ini nggak dilakukan oleh banyak orang pula. Tapi ingat bahwa dalam perjalanannya dia ini menimbun musuh. Dan musuh-musuh ini jika mereka orang-orang yang berkuasa, maka Niki yang juga usianya udah nggak muda lagi ini pasti akan kewalahan untuk menghadapi kumpulan orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan. Berarti kemungkinan ada musuh baru gak sih Mas Den? Pasti ada, kalau itu nggak perlu buka kartu. Hal-hal yang mungkin kedepannya musuh baru ini apakah perihal dalam masalah skincare atau hal yang lain? Saya kira di luar sekarang yang mencoba untuk membuat Niki ini tetap di dalam jeruji besi, saya pikir ada orang-orang yang menanti. Tapi banyak juga yang juga simpati. Jadi kalau saya boleh simpulkan di sini, sebenarnya Niki ini harusnya sabar dulu. Biarkan ini selesai dan bebas dulu. Nah dari situ silahkan untuk membuat suatu strategi baru atau ingin melakukan sesuatu, tapi harus bebas dulu. Berarti harus bebas nih, pasti dia akan ada banyak planning yang akan dia buat. Tentu saja. Dan saya merasakan bahwa ya sekian lama ini tentu saja dia nggak membuat uang dan malah nggak mengumpulkan uang, tapi malah mengeluarkan uang. Dia membutuhkan hal ini dengan lebih banyak lagi. Selama di lapas nih, kondisi psikologis dia tuh seperti apa sih Mas Den? Dia kan dikenal banget selama persidangan tuh senyum dengan ceria selalu. Ya Niki tetaplah Niki ya. Dia memiliki satu keyakinan dan satu kekuatan batin yang sangat kuat untuk mempertahankan satu hal. Dia kayaknya nggak breakdown dengan kondisi mentalnya dan dia tetaplah Nikita Mirzani yang kita ketahui. Tapi seharusnya secara logika dia mulai berpikir bahwa yang dia lakukan ini itu juga akan ditanggung oleh anak-anaknya. Kayak seperti sekarang ini kan anak-anaknya otomatis nggak bisa berkumpul dengannya. Maka hal seperti ini harusnya lebih dipikirkan lagi. Apa yang membuat dia selalu kuat? Tetap biasanya mungkin orang-orang menyangka. Saya kira ya karena Nikita Mirzani adalah Nikita Mirzani. Kalau orang-orang di sekitarnya mungkin seperti kita hanya Dokter Oki atau mungkin orang-orang yang terdekat Lucinta Luna, apakah mereka akan tetap memberi support selain ke keluarga? Saya pikir iya ya. Mereka ini orang-orang yang memang sudah mengasosiasikan diri dengan Nikita Mirzani dan ya mereka juga mendapatkan spotlight dari hal itu tadi. Kalau Dr. Oki kan memang berteman ya, tapi kalau Lucinta Luna kan akhirnya mendapatkan spotlight dari Nikita Mirzani yang memang namanya lebih besar, lebih bersinar daripada dia. Reza Gladys sendiri nih, Mas Din kan dia menginginkan 4 miliar itu balik ya, dari Nikita Mirzani. Apakah memang rencana ini nantinya akan berhasil atau memang dia akan ada rencana lain selain ini? Saya kira akan ada satu orang yang akan menengahi, membuat ini semua akan selesai dengan satu kondisi yang akhirnya disepakati oleh mereka berdua. Berarti itu adalah sesuatu yang mungkin nantinya pemberitaan besar. Betul, seperti itu. Nah, kalau untuk kedepannya nih, asistennya juga kan mengajukan hal yang sama, banding mungkin. Apakah nasibnya akan sama dengan Nikita Mirzani? Nah, sayangnya ini akan lebih sulit. Nggak secemerlang Niki dan ini jalan yang akan lebih terjal dan berbatu untuk melakukan itu. Tapi kan vonis dia itu di bawah dari Nikita Mirzani. Betul, tapi kan ya dia kan banding kan. Iya. Tapi hasilnya nggak akan sesignifikan Niki ya. Ada pesan nggak mungkin dari Mas Denny sendiri untuk? Saya kira sabar ya, maksudnya nggak usah menunjukkan kekuatannya saat ini. Yang penting bebas dulu. Kalau memang harus ramah muka atau apapun lakukan, karena memang ini sesuatu yang ya posisinya meminta untuk seperti ini. Tapi kalau terus untuk menunjukkan dan show of force seperti yang ya Niki biasa lakukan,
Saya takut ini semua hanya akan menghabiskan energi dan waktu dan akan menghasilkan sesuatu yang lebih kontraproduktif dibandingkan apa yang diharapkan. Ada masanya gak sih ketika nih kita nih merasa lelah untuk menghadapi ini? Ada, tapi nggak dalam waktu dekat. Kayaknya masih akan 5 tahun lagi dia akan melakukan ini. Kecuali dia menemukan seorang pria yang akan benar-benar dia patuhi dan pria ini akan mengatakan stop. Jadi akan berhenti. Itu adalah pasangan kekasih terakhir berarti? Iya, nantinya. Untuk kalian semua yang dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Menurut kalian akan seperti apa Nikita Mirzani? Apakah kalian mendukung atau kalian malah membencinya? Terima kasih, sampai jumpa. Dan jangan lupa subscribe channel saya. Salam.